Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Sarmaningrum dengan NIM 24014200040 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menganalisis film PK dalam perspektif estetika kritisisme, yang mana di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Estetika Barat. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai estetika kritisisme. Jadi, estetika kritisisme ini berasal dari pemikiran Immanuel Kant dan kritisisme Kantian, yang mana berusaha menyatukan rasionalisme dan empirisisme dalam semacam fenomenalisme baru atau fenomenalisme jenis unggul. Bagi Kant, manusialah aktor yang mengkonstruksi dunianya sendiri. Melalui a priori formal, jiwa manusia mengatur data kasar pengalaman atau penginderaan dan kemudian membangun ilmu-ilmu matematika dan fisika. Melalui kehendak yang otonomlah jiwa membangun moralitas. Dan melalui perasaan sentimen, manusia menempatkan realitas dalam hubungannya dengan tujuan tertentu yang hendak dicapai atau finalitas, serta memahami semuanya secara inheren sebagai yang memiliki tendensi kepada kesatuan unity. Secara retrospeks, kritisisme Kantian menandai persimpangan jalan dan sublimasi rasionalisme dan empirisisme. Sebenarnya bisa dikatakan bahwa kritisisme Kantian mengandung dalam dirinya benih dari semua pemikiran filosofis berikutnya, termasuk filsafat kontemporer. Dua gerakan filosofis utama abad lalu, yakni idealisme dan positivisme, memiliki sumbernya dalam ajaran Kant, menolak sama sekali noumenon, idealisme yang mereduksikan realitas kepada sekadar fenomena dari ego atau impersonal yang menampilkan aktivitasnya secara dialektis. Positivisme pada gilirannya mereduksikan realitas kepada sekadar fenomena dari materi. Idealisme dan positivisme kemudian melahirkan eksistensialisme kontemporer, yang mana filsafat tanpa metafisika dan dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang dunia yang diselenggarakan oleh daya-daya imanen. Sama seperti pendahulunya, eksistensialisme tidak mampu menawarkan jalan keluar definitif bagi masalah-masalah perennial filsafat. Selanjutnya kita akan mengenal Immanuel Kant. Jadi Immanuel Kant lahir pada 22 April 1724 dan hidup hingga 12 Februari pada tahun 1804. Nah, Immanuel Kant merupakan seorang tokoh filsafat Jerman pada abad pencerahan, pada abad ke-18, yang mengandalkan penggunaan akal dan pengembangan ilmu dan pengetahuan. Dalam sejarah filsafat modern, pemikiran Kant sebagian besar mengkritik tentang metafisika tradisional. Kant meyakini bahwa filsafat merupakan ilmu pokok dan sumber segala pengetahuan. Pemikiran Kant dikenal sebagai kritisisme atau rasionalisme kritis. Teori kritisisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan menyeimbangkan antara rasionalisme dan empirisme. Estetika dalam pandangan Kant merupakan kemampuan manusia dalam mengamati keindahan lingkungannya secara teratur. Pentingnya keindahan bagi manusia memiliki perasaan yang menghargai kualitasnya.
Baik, untuk selanjutnya kita akan menganalisis dari film PK. Nah, mungkin dari cuplikan pertama dari film ini kurang begitu paham apa sih isi dari film PK ini. Jadi PK adalah film Bollywood yang diperankan oleh Amir Khan, dan PK merupakan singkatan dari PK yang artinya mabuk dan sekaligus nama julukan untuk Amir Khan yang berperan dalam film ini. PK menceritakan tentang alien yang diperankan oleh Amir Khan yang datang ke bumi untuk menjalankan misi. Film PK ini merupakan film komedi dari India dengan satir agama yang mendalam. Jadi misi apa sih yang dijalankan oleh PK itu? Mari kita simak video selanjutnya.
Oke, mungkin ada sedikit kendala dalam memutar video. Saya akan ulang lagi.
Oke, baik, dari kisah PK yang mencari Tuhan ini, jadi pada film ini sebenarnya penonton tidak diajak untuk menghakimi atau menjelekkan agama tertentu, tapi penonton malah diajak untuk menertawakan tingkah laku seorang alien yang mencari Tuhan. Pada intinya, film ini mengandung banyak sindiran, terutama dalam hal pola pikir manusia dalam beribadah kepada Tuhannya. Dan mungkin film ini akan membuat penonton merenung sejenak melalui perantara sosok PK yang digambarkan polos dan penuh rasa ingin tahu. Kita diajak untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan yang kira-kira berbunyi, di mana Tuhan bermukim, mengapa ada banyak sekali agama jika hanya ada satu Tuhan, atau bagaimana ritualitas tertentu betul-betul dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Baik, pada cuplikan selanjutnya, di sini PK masih terus mencari tahu Tuhan. Di sini dia menemukan remote controlnya, akan tetapi ada penganut agama tertentu yang menggunakan remote controlnya tersebut sebagai bahan untuk dalam keagamaannya untuk mengais pundi-pundi rupiah. Untuk sebagai bahan untuk meyakinkan para penganut.
Ya baik, jadi tentu dalam membuat film tidak bermaksud untuk menggoyahkan iman, melainkan justru memberikan kita kesempatan merenung yang boleh jadi mengajak penonton mengenali lebih dalam ajaran agama masing-masing. Lagi pula, dalam perkara mempertanyakan Tuhan ini cenderung untuk dikaitkan pada fenomena sosial sekitar yang dewasa ini bahkan tidak lagi ragu-ragu melakukan, katakanlah komersialisasi agama. Mengeruk uang dari masyarakat penuh ketakutan maupun keraguan-raguan untuk kepentingan pribadi dengan dalih agama, menunjukkan betapa agama kerap kali disalahgunakan, dijadikan sebagai kedok atau tameng demi melegalkan tujuan tertentu. Kondisi komersialisasi agama yang terjadi di negara membuat film itulah yang menjadi dasar bagaimana satir agama diangkat. Komersialisasi sendiri artinya perbuatan menjadikan sesuatu menjadi barang dagangan, di mana komersialisasi agama berarti menjadikan agama sebagai barang dagangan untuk meraup keuntungan. Oke, baik, di cuplikan ini seperti pada cuplikan sebelumnya yang terdapat sebuah julukan wrong number. Di sini Pikem membuktikannya.
Di sini Pique berusaha membuktikan bahwa Jago telah dibohongi pada waktu itu. Dan di sini Bapak ini orang ini tidak bisa membuktikan bahwa dia benar, sehingga orang-orang yang ada di sini percaya pada Pique. Jadi konsep wrong number atau salah sambung yang diisukan Pique merupakan kritik utama dari film ini terhadap para pemuka agama yang menggunakan agama dan Tuhan sebagai alat bisnis. Mereka mengutip kitab suci, bahkan mengaku mendengar suara Tuhan untuk menakut-nakuti umat dan menggemukkan pundi-pundi mereka. Sebelum akhirnya membongkar kebohongan Tuan Tapaswi, Pique memberikan pesan yang sangat mengena untuk berhenti membela Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela hingga kita bertikai. Kita di dunia ini, di tempat duduk ini sangatlah kecil dibandingkan dengan alam semesta ini. Tuhan mampu membuat segalanya berjalan, dan kita terkadang terlalu arogan, merasa lebih pantas menghakimi manusia lain ketika berbicara mengenai agama daripada Tuhan. Jadi, tokoh Pique datang untuk mempelajari kehidupan manusia di bumi. Diawali dari kehilangan remote controlnya. Alur ini membawa Pique dan seluruh pemirsa untuk memahami perjalanan utama di dunia ini, bahwa kehidupan ini adalah penderitaan atau samsara yang harus dilalui sepenuh hati di jalannya. Segala suka dan duka yang dihadapi, janganlah merubah kita, tetaplah menjadi manusia yang baik, benar, dan penuh cinta kasih. Oke, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini dalam analisis film Pique ini. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan, kesalahan pengucapan, kesalahan penulisan, dan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.